Tenovi, Bang Densu dan Pak Yusuf Angka yang suka membantu orang kan mungkin banyak sekarang Pak di media sosial, melalui media sosial. Itu ada regulasi sendiri nggak sih Pak untuk membantu orang supaya tidak terjadi lagi nih seperti ini? Ya, regulasinya tuh sementara ini cukup jelas ya, supaya mengajukan izin lewat Kementerian Sosial. Dan dengan izin itu kemudian ditindaklanjuti dengan tata kelola yang baik. Gitu. Jadi siapapun boleh mengumpulkan barang dan orang dengan izin. Setelah itu ditunjukkan tata kelola yang baik, pertanggungjawabannya, dan kalau perlu memang publik bisa ikut mengaudit, apalagi sekarang dengan medsos seperti ini. Ya nanti Mas Densu juga bisa menyampaikan, ini saya sudah bisa bantu sekian, kemarin saya lewat podcast saya menyampaikan ini, dan sekarang sudah didapat sekian dari sekian banyak orang. Nah, uang yang sudah didapat ini diperuntukkan 1, 2, 3, 4. Apa yang bisa dilihat di situ kemudian adalah sudah digunakan berapa, sisanya masih berapa, dan kalau masyarakat masih ingin menambah silakan. Dan dengan begitu insya Allah kepercayaan itu akan tumbuh. Bukan kesalahpahaman, tapi kepercayaan akan tumbuh. Orang yang dibantu juga ngerti gitu. Nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam. Kalau orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam, malah nanti tidak tepat sasaran. Pak, untuk donasi Agus Salim sendiri memang sudah sesuai prosedur atau gimana sih? Ya saya belum bisa, saya harus pelajari dulu. Ya, jadi yang penting kan ada niat baik ini mau bantu. Sebenarnya yang paling utama itu Mas Agus ini sembuh dulu. Jangan masuk dalam kontroversi ini terlalu lama ya. Itu sembuh dulu. Yang ini ya satu soal harus diislahkan ya. Tapi yang penting ini berobat ini penting. Ya, itu utamanya itu berobat. Kalau berobat itu ada waktunya gitu. Kalau terlambat kan juga makin tidak baik. Makin cepat makin baik kalau berobat. Pak Menteri, maaf mungkin ini kan permasalahan udah dihitung hampir 2 bulan ya, kalau melebar kemana-mana. Apakah nantinya uang dari yayasan itu akan diambil oleh Kemensos atau seperti apa? Banyak kan yang menyarankan seperti itu. Lebih baik permasalahan ini tidak melebar kemana-mana. Ya nanti kita lihat ya. Pokoknya kita juga nggak boleh menyelesaikan dengan melanggar hukum lagi gitu. Jadi menyelesaikan tanpa masalah. Prinsip pegadian lah kita gunakan di sini. Menyelesaikan masalah, ya kan? Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu yang kita coba lah. Mari ini tadi semuanya niat baik. Mari kita kembali ke niat baik itu. Kalau semuanya kembali ke niat baik, insya Allah tidak ada yang tidak bisa dicarikan solusi. Ya, intinya itu ya. Izin Pak, terkait donasi lagi Pak. Ini kan tujuannya untuk pengobatan Agus ya Pak, ya. Dikumpulkan oleh Tenovi dan juga Bang Densu. Ya. Nah, seandainya dari pihak Agus yang menggunakan untuk hal lain, apakah itu termasuk penyelewengan atau gimana Pak? Ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan gitu. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga gitu. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus, yang saya tahu loh ini, karena lewat podcast itu taunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan ya saya bisa kecewa loh. Saya bisa kecewa. Itu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Ya cukup ya. Ya, Pak Menteri. Ya, terima kasih ya. Yang salah